sempat mengalami tekanan sampai 1681, kemudian terjadi rebound yang cukup meyakinkan. Di hari Rabu, saya sempat mengatakan bahwa kemungkinan potensi kenaikan akan relatif tertahan, meskipun saya juga mengatakan ada trigger dari ADP, rilis data ADP di hari Rabu yang lalu. Lalu kemudian ternyata responnya justru negatif terhadap gold, dan gold tertekan sampai 1681. Secara intraday kita meleset, tapi secara medium ataupun long term kita masih cukup berhasil, karena suggest ataupun target area support untuk buy on dip kurang lebih di area 1685. Itu pun masih cukup kuat untuk melakukan buy. Lalu kemudian dia rebound sampai 1721 di hari Kamis. Kita sedikit flashback dengan apa yang terjadi atau rilis data di 2 hari terakhir. Hari Rabu dengan rilis data ADP Employment Change ternyata dirilis dengan angka minus 20.236.000. Sementara area prediksi berada di angka minus 20 juta. Dan kemudian previous berada di angka minus 27.000. Dan lalu kemudian disusul dengan rilis data berikutnya di malam tadi, yaitu unemployment claims yang terjadi ternyata kembali tergelincir di angka minus 3.169K atau 3.169.000. So, sebetulnya kalau kita lihat dari dua data ini saja, kita sudah bisa meyakinkan bahwa kemungkinan unemployment rate akan relatif tergelincir atau semakin banyak pengangguran, dan juga rilis data non faktual akan tergelincir di angka minus 20 juta. Sebelumnya, prediksi dari para pengamat hanya berkisaran minus 20 juta, tapi baru saja direvisi menjadi di kisaran minus 22 juta. Lalu juga ada kecenderungan unemployment rate akan berada di angka kurang lebih 14%. Ini adalah angka yang terburuk dan kemungkinan menjadi yang terburuk sepanjang masa. Sayangnya, di antara banyak-banyak data yang mungkinan akan terjadi data yang buruk, ada satu yang kemungkinan menjadi surprising, adalah average hourly earnings. Ya, perhatikan data rilis average hourly earnings diprediksikan untuk kategori bulanan atau monthly, diprediksikan unemployment di angka 0,3% setelah periode sebelumnya di angka 0,4%. Sementara average hourly earnings untuk yearly atau tahunan diprediksikan justru menguat di angka 3,3%. So, strategi yang paling sederhana untuk kali ini adalah jika Anda melihat semua data ternyata jauh lebih buruk atau sesuai dengan apapun yang diprediksikan oleh para pengamat, maka kita akan melihat pelemahan US dollar jauh lebih sempurna, dan itu artinya gold akan kembali naik ataupun rally, bahkan bisa saja menembus area resisten dari triangle kita. Lalu kemudian strategi yang kedua adalah kemungkinan skenario-nya kalau misalkan ternyata semua data baik NFP ataupun unemployment rate dirilis sesuai dengan ekspektasi, namun ternyata average earnings justru keluar sebagai area yang mengejutkan, katakanlah dengan mengejutkan cukup baik, maka potensi ini akan menjadi reversal untuk gold. Itulah sebabnya saya menyarankan untuk Anda hari ini Anda perhatikan dengan average hourly earnings, karena kemungkinan potensi untuk NFP ataupun unemployment rate bisa dibilang sudah diterka ataupun sudah diantisipasi oleh market, dengan kemungkinan potensinya adalah rilis data yang sangat buruk. So, technical view untuk kali ini kita akan lihat potensi dari resisten ataupun support dari symmetrical triangle dan juga target-target selanjutnya yang mungkin saja terjadi, terutama untuk intraday ataupun bahkan kategori medium hingga long term. Technical view 8 Mei 2020 Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 8 Mei 2020 per jam 12:28 waktu Indonesia bagian barat, beberapa jam menjelang rilis data non-farm malam ini, teman-teman. Oke, running price kini sudah berada di angka 1717.70, sementara area high 1720.50 dan low 1711.10. Oke, jika kita lihat di 2 hari terakhir, kita flashback sedikit meleset apa yang sempat terjadi di hari Rabu. Meskipun demikian, dia sempat menjalani atau reversal kembali di hari Kamis dengan pembalasan cukup maksimal. Anda bisa lihat di sini bearish candle di tanggal 6 Mei sampai menunjukkan area terendah adalah 1681.90, lalu di hari Kamis justru di tanggal 8 Mei atau di tanggal 7 Mei justru mengalami reversal dari area terendah 1782 hingga area tertinggi 1721.70. So, kita memiliki area resisten terbaru untuk yang saat ini adalah 1721.70, meskipun di pagi tadi kita baru menyentuh area 1720.50 dan terkoreksi di 1711.10. Dan kalau Anda lihat di sini skema yang kita curigai sebagai symmetrical triangle nampaknya cukup efektif. Anda bisa lihat di sini 2 hari terakhir penurunan
Kita asumsikan ini dia sudah menyentuh area support dan berupa tail saja, lalu kemudian dia kembali dan sekarang menyentuh area resisten. Yang jadi pertanyaan adalah apakah dia akan kembali tertahan alias rejection di sini atau dia saatnya tembus. Itu yang akan kita olah untuk saat ini, terutama dengan rilis data non-farm payroll. Skenario-nya bagaimana? Oke, kemudian area support terdekat 1705.00 ini masih menjadi area support di area 23,6%. Masih kita menggunakan Fibonacci retracement yang sama di daily chart dan juga areal historical price yang sama 1697 ataupun 1695. Anyway, jika ini berhasil ditembus maka kita akan mendapatkan areal lanjutan dari kenaikan yaitu sesuai dengan ketinggian yang pernah tercapai. Berarti artinya kalaupun misalkan data jauh lebih buruk untuk non-farm payroll, maka kemungkinan potensi penembusan bisa saja melebihi areal 1747. Tapi itu pun dengan catatan kita akan melihat outlooknya dalam beberapa proses ke depan. Tidak hanya dalam satu lecutan, tapi bisa saja dalam beberapa kali tahapan. Lalu kemudian yang terpenting adalah dua komposisi candle terakhir, bearish dilawan dengan big long bullish candle. Ini mencerminkan potensi bullish engulfing, sehingga potensi untuk hari ini jauh lebih dominan akan terjadi bullish. Well, tentunya dengan areal tersebut kita akan melihat apakah areal resisten yang akan ditembus. Resisten sendiri berada di kisaran 1719. So areal tail di pagi tadi 1720 itu sudah mencerminkan peringatan pertama. Kita tinggal menantikan pertengahan malam akan seperti apa. Mudah-mudahan sesuai dengan skenario. Tapi kalau kita lihat dari grafik H4, areal rectangle seperti ini ya, atau kemarin kita juga sudah sempat menggambarkan potensial dari rectangle atau triangle. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya menarik areal titik ini lalu kemudian juga areal supportnya juga seperti demikian. Dan Anda bisa lihat di sini areal penurunan kemarin juga relatif tertahan di areal support yang kita miliki di grafik H4. Jadi tidak ada yang harus diragukan tentang potensial dari triangle tersebut. Kita tinggal menantikan potensi ini akan dilanjutkan apa tidak. Tapi normalnya sebetulnya kalaupun dia terjadi depresiasi, pullback akan terlebih dulu sampai 1707 ataupun 1710. Tapi yang jadi kendala adalah kalaupun misalkan dia terlanjur naik, maka area 1719 itu adalah area yang sangat-sangat penting untuk Anda sebagai patokan jika areal ini sudah ditembus. Jika sudah ditembus, Anda masih boleh untuk follow buy dengan target terdekat 1722 ataupun 1723, lalu kemudian 1730. Tapi kalaupun misalkan dia ada dip atau penurunan terlebih dahulu, saya akan lebih cenderung menanti di arah 1707 ataupun 1709. Itulah sebabnya strategi untuk hari ini saya cenderung melakukan buy on dip di area 1707 ataupun 1709.00 dengan target pertama adalah 1713.40 area crucial atau areal historical atau areal psikologis kita, dan target kedua adalah 1723.60 sebagai target utama dari lecutan ke atas. Meskipun bukan mustahil kita akan mendapatkan areal range yang cukup besar untuk hari ini atau malam ini dengan rilis data non-farm payroll. Stop loss kurang lebih di area 1699.00 dan ingat bahwa ini adalah areal untuk short term, sementara untuk medium term ataupun long term sebetulnya areal 1695 ataupun 1697, lalu kemudian 1685 adalah areal yang sangat-sangat baik untuk melakukan buy on dip untuk kategori long term gold. Karena kemungkinan potensi isu tentang negative rates akan kembali berhembus dan semakin santer terdengar dan akan menjadi titik yang sangat baik untuk gold selanjutnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.